Apa yang kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Masyumi? Yang pertama adalah keikhlasan mereka berjuang. Keikhlasan mereka berjuang. Yang kedua, ketinggian mereka dalam ilmu. Dan yang ketiga, integritas dalam hidup. Tidak ada tokoh Masyumi yang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya, apalagi mereka yang hidupnya berdansa-dansi, ya, hidup di tengah kekayaan, nggak ada. Ya. Dan yang keempat, ya, yang kita bisa ambil dari kehidupan orang-orang Masyumi itu adalah keteguhan mereka dalam prinsip. Ya. Dan yang kelima, tentang persahabatan, pertemanan. Jadi yang menarik, ini ketua Masyumi yang terakhir, Prawoto. Kan Pak Nasir dan tokoh-tokoh Islam itu hijrah dari Jakarta ke Bukit Tinggi, yang kemudian kita ingat dalam sejarah itu lahirnya PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Itu yang hijrah itu dari Jakarta ke Bukit Tinggi bukan kaleng-kaleng. Syafruddin Prawira Negara, Presiden RI, ya, Presiden PDR, ya. Makanya besok jangan lupa tanggal 19 Desember, ya, itu ada Hari Bela Negara. Hari Bela Negara itu adalah hari di mana, ya, pemerintahan Indonesia yang keadaan vacuum of power, dalam keadaan vakum, kemudian dipegang kedaulatannya kembali oleh oleh Syafruddin Prawira Negara. Ketika sekutu, ya, dan tentara-tentara Belanda dan Inggris itu menangkap Bung Karno dan Bung Hatta, Agus Salim, Bung Syahrir dan sebagainya, para tokoh-tokoh Republik kita ditangkap. Dan ibu kota Republik kita yang berada di Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Nggak mau, babai kata Kais. Siapa status quo-nya? Kan semua ditangkap semuanya. Iya. Apanya? Ah, itu beda kasus nanti. Karena Rom itu posisinya sedang di luar. Lalu kemudian di saat itulah kemudian Republik Indonesia diisi siapa? Oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Ya, Pak Syaf, ini nanti ada fotonya. Lalu jadi kita kembali lagi ke PRRI, ya, Pemerintah Revolusioner Indonesia, PRRI. Beda PDRI dengan PRRI. Jadi suatu ketika Bung Karno mengirimkan surat ke Partai Masyumi. Kantor Partai Masyumi itu di sini. Kantor Partai Masyumi itu di sini. Dengan catatan 2-3 kali 4 jam Masyumi harus mengutuk keras tokoh-tokoh Masyumi yang lari ke Bukit Tinggi. Pertanyaannya, kenapa Pak Nasir hijrah ke Bukit Tinggi? Bagi Natsir sebagai seorang tokoh, bagi Natsir, Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawira Negara, dan tokoh-tokoh Masyumi yang lainnya, Jakarta sudah tidak aman. Kenapa? Karena rumahnya itu setiap hari itu dilempar bom molotov oleh pemuda rakyat underbau partai PKI, diteror, diancam. Maka Pak Nasir mengatakan Jakarta sudah tidak aman, harus hijrah ke Bukit Tinggi. Ya, PRRI, dan PRRI itu tahun 50-an. Nah, singkat cerita, tanpa mengontak ketua Masyumi, ya kan kondisinya kan kritis, ya kan, nggak mungkin nelpon, bro, ya, saya diancam nih bro, ya kan, gimana bro, udah nggak berpikir seperti itu. Gimana caranya saat itu apa? Menjaga dirinya dan menjaga keluarga. Ayo Pak Nasir menyuruh istrinya dan anaknya berangkat dulu kan. Kenapa? Nah, singkat cerita, Masyumi, ya, tidak akan. Jadi Masyumi itu partai yang ingin dibubarkan. Masyumi termasuk PSI, Partai Sosialis Indonesia. Di situ tokohnya ada Bung Syahrir, termasuk ada bapaknya Prabowo Sumitro Djahadikusumo. Dengan catatan Masyumi tidak akan dibubarkan, dengan catatan Prawoto selaku ketua Partai Masyumi mengutuk keras, ya, teman-temannya yang berada di Bukit Tinggi. Hah? Kalau kayak kita gimana? Adalah cuci tangan, ya kan? Cari selamat, ya kan? Lu juga kagak bilang ke gue bahasa anaknya sekarang kan? Tapi ya bicara Masyumi itu bicara apa? Tentang pertemanan, tentang persahabatan.
Bung Karno meminta agar orang-orang Masyumi, Dewan Pimpinan Partai Masyumi harus mengutuk keras. Tapi tidak dilakukan oleh Pak Prawoto. Pak Prawoto membalas surat, apa yang dilakukan oleh Natsir dan tokoh-tokoh lain itu bukan atas nama partai, tapi kami tidak akan pernah mengutuk keras mereka. Kata almarhum Pak Profesor Syafi'i Ma'arif, andai kata orang Masyumi mengutuk keras yang di pusat Jakarta, mengutuk keras Natsir ke Bukit Tinggi, tamatlah riwayat Masyumi sebagai sebuah mutiara kehidupan. Buya Hamka saat itu posisinya juga di penjara. Ya. Jadi ketika itu tokoh-tokoh tuh ditangkapnya berbeda-beda. Pak Is Ansori dibuang ke Malang. Siapa yang berada di ini semua? Grand design-nya adalah PKI. Yang ketika itu PKI sudah berada di atas angin. PKI sudah berada di atas angin dan kemudian singkat cerita, nah ini yang menarik. Ketika Masyumi membubarkan diri, akhirnya Masyumi itu bukan dibubarkan tapi membubarkan diri. Karena kalau dibubarkan kan partainya menjadi partai terlarang. Tokoh-tokohnya ditangkap, aset-asetnya semua diambil, ya kan? Maka strateginya adalah Masyumi membubarkan diri. Tapi lalu lebur kemana? Hah? Lalu lebur kemana? Semua aset-asetnya itu akhirnya dimasukkan ke yayasan. Mereka bikin, karena begini, ini hebatnya istihad politiknya orang-orang Masyumi. Kenapa? Karena orang-orang Masyumi itu mereka orang hukum. Mereka kan rata-rata kan Mr. in the Rights, ya kan? Pakar hukum, pakar ekonomi, ya. Pasti ini dibubarkan. Makanya mereka membubarkan diri. Itu strateginya. Beda dengan PKI. PKI itu dibubarkan. Nah, terus yang kedua, walaupun akhirnya membubarkan diri, tokoh-tokohnya tetap di penjara. Itu jahatnya Bung Karno, saya kira. Yang saya kira teman-teman ya perlu mempelajari Bung Karno, tentu juga harus secara utuh. Kalau kata Pak Deli Anur, Bung Karno tahun 30-an, 40-an, beda tentu Bung Karno dengan tahun 60-an. Tahun 50-an. Udah benar gila kekuasaan. Jadi perhatian kita itu kenapa Buya Hamka tuh bisa dengan relanya itu merespon permintaan ajudannya Pak Karno supaya disolatkan. Ya, saya kira ya tadi keikhlasan. Kalau kayak kita kan waduh, boro-boro mau nyolatin, syukur meninggal istilahnya gitu kan. Tapi inilah orang yang saya kira orang berjuang isi nalakut. Orang kalau yang berikhlas ya, berjuang ya, di jalan Allah itu benar-benar hatinya. Sampai kan singkat cerita Pram itu kan sempat minta maaf kan dengan cara mengirim anaknya untuk belajar Islam. Dan itu saya dapatkan suratnya. Saya punya suratnya di rumah. Ya, suratnya Pram kepada anaknya agar anaknya belajar Islam kepada Buya Hamka. Kalau kata Pak Taufik Abdullah, Pak Taufik Ismail, itulah cara Pram meminta maaf kepada Hamka. Pramudiana itu yang telah menuduh, memfitnah Hamka macam-macam. Hamka dituduh melakukan plagiat, ya, padahal enggak. Tapi luar biasanya dari itu adalah yang kedua itu cara Pram juga menghargai, menghormati istrinya yang merupakan keturunan dari Husni Tamrin, orang Muslim, orang Betawi. Saya pernah wawancara dokter namanya Dr. Khoda Hudaifah, sampai sekarang orangnya masih ada. Beliaulah seorang dokter yang mengobati Pram di Pulau Buru. Ya, di Pulau Buru. Ya, saya tanya, Pram selama hidupnya di Pulau Buru sholat nggak? Nggak sholat. Meditasi aja gitu. Tapi semua kan kalau kita baca novelnya kan bagus lah ya. Makanya saya kalau baca buku-buku Pram, saya hanya mendapatkan informasi tentang bagaimana semangat melawan penjajahan. Itu karena konteks ya sosial tulisan Pram dia itu. Tapi saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Berbeda kalau kita baca buku Hamka, kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan.
passionnya beda. Hah? Hamka, Pram. Dia sebenarnya tadi saya sebutkan Pram itu sempat jadi mahasiswa STI, tapi akhirnya dia kecewa, ya. Tapi akhirnya dia dimanfaatkan oleh PKI. Kenapa? Karena Pram saat itu butuh Tulus dan yang kedua butuh panggung. Jadi Pram itu bukan komunis, tapi dia dimanfaatkan orang oleh komunis. Pram itu dia individualis, Muslim, Islam, bukan Muslim, Islam. Itu yang saya tanya, Pram itu selama hidupnya di Pulau Buru, dia meditasi aja. Tapi luar biasa Pram itu ketika di Pulau Buru, saya pernah dapat lukisannya, cuma hilang itu ya. Itu lukisan sketsa gambar wajah Muhammad Natsir yang digambar oleh Pramudi Anantatur. Di bawah itu tulisannya, di sini aku menemukan Tuhan. Jadi Pram itu sangat kagum dengan Pak Natsir. Hah? Ya. Saya sempat ke rumahnya Pram yang di Bojonggede. Apanya? Apa ya? Lupa saya. Pram meninggal tuh tahun 90-an lah ya. Sebelum tahun 2000. Baik. Nah, ini Masya Allah ribuan orang yang hadir di Masjid Al-Azhar. Nah, ini salah satunya ribuan yang hadir tahun 66 di tempat yang tadi. Oh, tadi ini baru datang ya. Jadi ini koleksi Menteri Agama Republik Indonesia pertama. Itu paling ujung. Teman-teman bisa lihat, cuma nggak boleh saya nggak izinkan masuk karena itu buku-buku tua. Jadi buku-buku tua harus dipegang, tidak boleh kena asam urat ya, asam urat apa? Asam ya, bukan asam urat ya. Tidak boleh kena asam karena zatnya nanti. Karena ini buku-buku tua semua. Dan dari berbagai bahasa, ada bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Prancis. Nah, ini koleksinya Pak Nasir. Kalau ini boleh masuk tapi nggak boleh hindu ya. Silakan. Yang mana? Oh, yang murtad ya. Ya, tas tadi. Sambil masuk sini. Nah, ini nih. Silakan. Tidak boleh nyentuh. Jadi kurang. Nah, ini foto-foto asli. Nah, ini foto-foto tahun 40-an kemerdekaan. Ini koleksi kantor Partai Masyumi salah satunya. Nah, ini koleksi tahun 48. Pak EZ Mutakin. Nah, ini Haji Agus Salim. Waktu diinterview oleh wartawan Belanda. Ya. Ini foto tahun 48. Masa-masa ketika Belanda melakukan agresi yang kedua kali. Nah, yang di belakang teman-teman itu meja kerja pribadinya Pak Nasir. Ya, meja kerjanya beliau. Asli ya? Asli. Buku Pak Nasir ada berapa macam, Pak? Buku karangan Boleh beliau. buku itu buku yang patah tak tumbuh. Nah, ya, ini buku saya, teman-teman harus punya nih. Siapa yang udah punya? Nah, ini buku saya, jadi ketua masjid. Jadi saya itu, jadi yang saya nulis buku Pak Nasir ini dari ngumpulin data sejak saya kelas 2 SMP, Sanawi. Jadi setiap saya bertemu dengan murid-muridnya Pak Nasir, saya catat jam berapa, ketemu jam berapa, dari hari apa, tahunnya berapa. Yang kedua, dokumen-dokumen. Dan yang ketiga, semua karya-karya Pak Nasir saya ramu jadi satu, saya remix. Makanya judulnya Patah Tak Tumbuh Hilang Tak Berganti. Bukan Patah Tumbuh Hilang Berganti.
Kenapa Ustaz? Terserah kan saya mau nulis. Nah ini saya tulis ketika saya ya menulis ini ya dalam masa-masa corona. Tapi saya alhamdulillah nggak kena corona. Jadi waktu corona saya menulis 3 buku dan 3-tiganya terbit. Nah ini salah satu yang saya hasilkan dari corona. Diterbitkan di Proyumedia dan semua keuntungannya untuk perjuangan Palestina. Ini sekarang lagi terjemahkan ke dalam bahasa Korea sama Jepang. Karena Pak Nasir berdakwah sampai jejak di Jepang. Termasuk Hamka. Nah di sini ada buku saya jejak Pak Nasir di Jepang. Apa? Bukan masjid bahkan apa? Langsung Takeo Fukada, Perdana Menteri Jepangnya takut sama Pak Nasir. Ya. Apanya? Bukunya. Waktu di Jepang tahun 1960-an, 60-an, tahun 70-an. Pak Ustaz ngajar di ini juga di perguruan tinggi Muhammad Nasir. Saya ngajar juga di sini, terus juga yang ngajar di kampus apa? Staiki Persis. Di Tambun itu juga. Tambun juga. Dan ini ya ada 350 quote kata-kata Pak Nasir. Dan ini buku kata pengantarnya dari guru besar Malaysia. Saya terkesan saya nulis buku ini. Nah ini jilid pertama. Saya ngumpulin ini data-datanya dari sejak kelas saya 2 SMP. Setiap ketemu muridnya Pak Nasir saya tulis. Bagaimana ngumpulinnya nggak hilang? Hah? Bisa terpilih. Ya alhamdulillah. Dan sekarang di rumah tuh ada 23.000 koleksi buku saya. 23.000. Berapa kamar? Itu alhamdulillah saya taruh di 4 rumah. Hah? Sudah jadi pustakaan. Serang pribadi terbuka 4. Itu beli sendiri atau ada yang dapat atau gimana? 50-50. 50% saya beli, 50% saya dapat dari para pahlawan. Dari keluarganya Haji Abu Salim, dari keluarganya Pak Burhanuddin Harahap. Ya, disumbangkan ke saya. Saya punya kacamatanya Pak Natsir, pulpennya Buya Hamka. Iya, yang ini. Jadi kenapa saya tuh punya rumah namanya Rumah Sejarah Indonesia. Rumahnya gagasan para pendiri bangsa. Jadi saya pengen menjadikan rumah itu tapi konsepnya museum. Di Depok Cilodong. Sekarang bisa di sini. Nah, di situ. Bisa jadi ini tujuan destinasi. Teman-teman dari Malaysia sering datang. 2 bus, ibu pengajian sering. Ya kalau saya ada, ya. Karena masih belum terbuka sifatnya buat umum. Hah? Oke, ini bagus pertanyaannya. Kenapa judulnya patah tak tumbuh, hilang tak berganti? Jadi kata Pak, ini ada puisi Pak Nasir tahun 50 yang beliau katakan kalau kita tidak mengenal tokoh-tokoh Islam, para pendahulu kita, jangan harap kita menjadi generasi yang patah tumbuh hilang berganti. Makanya Pak Nasir menulis puisi patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Karena kita tidak mengenal ya. Ya, bagaimana kita mau melanjutkan? Toh kita nggak mengenal. Ini peringatan bahwa kita harus mengenal. Kita harus mengenal. Mengenal Dan tokoh. ini koleksi-koleksinya, ini yang koleksi Pak Nasir. Ini risalah perundang-undangan ini. Dia sarjana hukum ya berarti. Pak Nasir cuma sampai SMA. Beliau dapat beasiswa ekonomi atau hukum ke Belanda, ke Rotterdam, tapi beliau nggak ambil. Jadi anak SMA tapi gagasannya luar biasa ya. Nggak diambilnya alasannya apa tuh Pak? Dia nggak mau, dia mau lebih baik bikin sekolah, dia ajarkan anak-anak, ya dia bikin sekolah pendis, ya pelajaran umum, pengantarnya bahasa Arab, pelajaran agama, pengantarnya bahasa Belanda. Nah ini ada buku Pak Nasir, kita di luar aja yuk. Tadi ada beberapa pertanyaan saya belum terima. Apa? Ini yang pertama, pola karakteristik dakwah beliau itu macam mana? Kemudian pola pendidikan beliau itu bagaimana? Terus cara pemikiran paham saya itu bagaimana? Oke, baik. Kita kumpul dulu sini biar saya bisa ini kumpul semuanya.
Jadi yang pertama pendidikan Hamka itu ya, beliau cuma sampai SMP. Jadi unik, Hamka itu dia lebih ngajar itu lebih kepada taklim, pengajian, lalu kemudian kursus-kursus. Kalau ditanya kader Hamka dengan Natsir lebih banyak mana? Lebih banyak kadernya Natsir. Dan yang kedua, kader Natsir lebih militan daripada kader Hamka. Kalau secara perbandingan ya, dua-duanya usianya sama. Tuh. Dan yang unik ya, ketika Pak Natsir lagi berpidato ya di Konstituante, Hamka nulis puisi tuh. Puisi ya, masukkan aku dalam daftarmu. Lalu kemudian setelah Natsir sudah turun, Natsir kasih Hamka kasih. Nah, berikut sebaliknya, ketika Hamka naik di podium, Hamka balas itu puisinya. Nah, jadi ya berbalas dengan puisi. Nah, ini bukunya Natsir ya, dalam bahasa Belanda. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ya, diterbitkan di Bandung, Kom tot he Gebet. Ini bahasa Belanda. Dan ini buku tentang fikih sholat. Ditulis oleh anak umur 18 tahun dalam bahasa Belanda. Tuh. Nah, makanya tadi apa sih pendidikan di Minang itu melahirkan orang-orang hebat seperti Natsir, Hamka dan sebagainya? Karena tadi pertama mereka tidur di surau. Makanya teman-teman ya, sehebat apapun teman-teman harus punya komunitas remaja masjid. Sekarang itu masjid itu krisis anak-anak remaja. Ya, masjidnya besar, tapi ditanya nggak ada remaja masjidnya, yang ada remaja kolot. Ya, ada remaja ya, tapi remaja yang tahun 70-an. Ya, makanya saya tantang antum, kalau antum pengen melanjutkan ide-ide besar Hamka Natsir, antum harus aktif di surau. Surau itu masjid. Ya, antum harus menggerakkan masjid. Makanya mereka tuh tidur di surau bukan hanya tidur di surau. Mereka benar-benar belajar di surau, menggerakkan surau. Di surau mereka diajarkan apa? Adab kitab silat. Ya, adab kitab silat. Lalu kemudian di surau itu mereka tradisinya apa? Lapau. Lapau itu tradisi berdialog, berdebat, ya. Berdialektika, dilatih berpikir, ya, filsafat, dilatih berpikir bagaimana memecahkan masalah. Nah, itu tradisi lapau. Di mana lapau itu? Ya di surau. Sambil ngopi. Makanya lapau itu sambil ngopi, sambil ngeteh. Ya, lalu yang ketiga baru merantau. Tuh, itulah kenapa tradisi. Makanya begini. Kalau kita pengen jadi orang hebat, kita harus merantau dari kampung. Tapi juga jangan pernah tinggalkan kampung. Makanya kata Buya Hamka, banyak para pendakwah yang masyhur di negeri orang tapi gorib di kampung negerinya sendiri. Tuh, antum masih muda sekarang bikin di mimbar hufaz ya kan. Nanti sudah saatnya antum balik ke kampung. Jangan ketika antum balik ke kampung kalau udah tua. Antum masih muda. Makanya anak muda kata Hamka ya, pemuda yang tidak punya cita-cita laksana hidup seperti zombie. Dia hidup tapi tidak hidup. Innal hayata aqidah wa jihad. Sesungguhnya hidup itu dapat dikatakan hidup kalau hidup itu apa? Diisi dengan nilai-nilai perjuangan. Ya, makanya kita harus punya mentor tuh. Makanya orang-orang yang tadi yang saya sebutkan usianya itu serating dengan masing-masing. Ya. Burhanuddin Harahap yang makamnya dekat Buya Hamka 36 tahun udah jadi Perdana Menteri loh. Jadi sistem republik kita saat itu ya, kekuasaan itu ada di Perdana Menteri. Walaupun juga ada di Presiden ya. Nah, Perdana Menteri itu apa? Eksekutifnya. Bayangin 36 tahun. Gibran berapa tahun? Kalau Gibran kan melanjutkan bapaknya itu. Baik, saya makasih ya. Termasuk tadi ada pertanyaan, Ustadz kenapa adiknya Buya Hamka bisa murtad? Ya jangankan Hamka lah. Nabi juga pamannya ada yang berbeda jalan. Ibrahim alaihissalam kekasih Allah Hailullah juga ayahnya berbeda jalan. Ya, Nabi Nuh juga luar biasa, istrinya berbeda jalan. Jadi iman itu nggak bisa diwarisi.
ilmu juga nggak bisa diwarisi, dan ilmu itu nggak bisa dijual beli. Maka iman dan ilmu itu adalah fight, harus diperjuangkan. Kita akan mendapatkan ilmu, Allah akan berikan karunia, ya, keutamaan kepada kita, kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kita terus mencari. Ya, Allah akan buka itu keran itu. Saya nggak pernah terpikir jadi kepala perpustakaan ini asetnya besar. Bahkan saya nggak mau. Ya, saya mundur dari permintaan di Dewan Dakwah. 3 kali saya dipanggil. Nah, Bismillah adalah akhirnya saya. Jadi, teman-teman bisa hadir ke sini, ya, Senin sampai Jumat, ya, pagi, ya. Tapi saya biasa di sini suka Senin, Selasa, Rabu, 2 hari saya di sini. Nah, sisanya ada staf saya 4 orang di sini yang jaga perpustakaan. Ya, teman-teman yang dari Lipia, di belakang teman-teman kitab banyak banget. Ya, banyak banget. Termasuk nanti kita ada bedah kajian kitab, ya, bedah bukan hanya bedah sejarah, termasuk juga buku-buku keislaman yang lain, ya, ada psikologi, pendidikan, ya, tentang kewanitaan, ya, dan sebagainya, ya. Baik. Nah, tadi saya sebenarnya pengen jawab, ya, cuma saya sedih. Tadi yang mana nanya? Yang nanya mana? Ya, yang adiknya Hamka Murtad, ya. Jadi nama adiknya itu Abdul Wadud Karim Amrullah. Jadi adiknya Hamka ini sudah berpesan, ya, dan ayahnya juga sudah berpesan, ya, agar engkau ikuti Hamka. Ya, agar engkau ikuti Hamka. Tapi apa yang terjadi itulah, ya. Satu, apa yang membuat adiknya ini kemudian berpisah dan berbeda jalan? Yang pertama, ya, circle itu penting. Jadi selama perjalanan, ya, Abdul Wadud Karim Amrullah ini, ya, circle-nya ini bukan pada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena dia berada di laut, ya, laut. Dan yang kedua, masalah perempuan, wanita. Hati-hati nih, ya, ini antum yang ganteng, ya. Ya, hati-hati sama urusan wanita. Makanya kata Nabi kan, yang tertimpa kepada Bani Israel itu adalah fitnah masalah wanita. Ya. Istrinya Abdul Wadud itu namanya Veronica. Ya. Dan sudah Islam, akhirnya masuk Islam. Tapi akhirnya tidak dididik, lalu kemudian tetap Veronica ini bergaul dengan, ya, orang-orang yang dulu sesama agama yang dahulu. Sifat qawam sebagai seorang suami hilang. Akhirnya apa? Kalah. Suami nggak punya qawam. Akhirnya Veronica kembali kepada agama yang dahulu dan nggak tanggung-tanggung. Veronica mengajak Abdul Wadud, ya, kalau engkau sayang sama saya, ayo dong bareng. Udah. Hati lelaki kalau begitu apa? Goyang. Nih, antum yang ganteng nih, ya. Ya, urusan wanita, cari wanita yang salehah. Di sini banyak nih. Ya. Dikit lagi puasa. Musim orang nikah, ya. Baik, gitu, ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir, ya, kalau teman-teman mau jadi kutu buku, ya, lakukanlah orang yang seperti Hamka, 4 bulan tidur berturut-turut sama buku. Jadi teman-teman kalau mau jadi kutu buku, 4 bulan tidur. Dikurung, ya. Tidur sama buku. Insya Allah teman-teman jadi kutu buku. Coba lakukan mulai dari malam ini, ya.